Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Ida Dinda Dianti, mahasiswa UIN Raden Masai Surakarta dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dengan NIM 215231249 Program Studi Perbankan Syariah. Di sini saya akan menyampaikan mengenai Perjanjian Giyanti dan terbelahnya Jawa. Perjanjian ini lahir sebagai sebuah kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi dan VOC pada 13 Februari 1755. Giyanti diambil dari nama lokasi tempat penandatanganan, yaitu di Desa Giyanti, sekarang dikenal di Karanganyar, Jawa Tengah. Perjanjian ini dibuat dalam rangka meredam api konflik yang terjadi secara berlarut-larut pasca perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta. Ternyata peristiwa geger api pecinan belum padam dari sumbunya. Awalnya Mangkubumi yang berhasil membantu Pakubuwono II dalam meredamkan api konflik mendapatkan sebuah hadiah. Namun ternyata dalam pembagian hadiah tersebut menimbulkan kecemburuan. Salah seorang pangeran mengadu adanya ketidakadilan dalam pembagian wilayah. Akhirnya Gubernur Jenderal Batavia mengambil keputusan bahwa tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Perlawanan ini mendorong Gubernur VOC Nicolas Harting mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah operasionalnya secara tertutup. Harting melakukan perundingan dengan Mangkubumi secara berkali-kali. Setelah melakukan perundingan, Harting bersepakat dengan keinginan Pangeran Mangkubumi untuk menjadi penguasa di tanah Jawa. Pada 23 September 1754, nota kesepahaman antara VOC dan Mangkubumi disampaikan kepada Pakubuwono III sebagai pengganti dari Pakubuwono II. Nota ini menyatakan bahwa Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Pada 4 November 1754, Pakubuwono III menyatakan persetujuannya terhadap hasil kesepakatan antara Mangkubumi dan VOC tersebut. Surat pernyataan tersebut disampaikan oleh Pakubuwono III kepada Gubernur Jenderal VOC. Kesepakatan ini membuat perjanjian yang besar, yaitu Perjanjian Giyanti yang ditandatangani di Desa Giyanti sebelah timur Surakarta. Penandatanganan Perjanjian Giyanti menjadi awal terbelahnya Jawa menjadi dua, atau disebut dengan Palihan Nagari. Hal ini merupakan awal mula naik tahtanya Pangeran Mangkubumi di Yogyakarta menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono I. Akan tetapi, keterbelahan masyarakat Jawa tidak terjadi seketika pasca Perjanjian Giyanti. Sementara itu, pasca Perjanjian Giyanti, ada salah seorang pangeran yang memberontak, yaitu Pangeran Sambernyawa. Pangeran Sambernyawa yang merupakan putra dari Pakubuwono turut menuntut haknya untuk mendapatkan wilayah. Pada pergerakannya di Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa telah mengalahkan satu kelompok VOC, dan pada Februari 1756 ia juga hampir membakar keraton yang baru didirikan di Yogyakarta. Setelah berperang bertahun-tahun, VOC akhirnya menyudahi peperangan tersebut dengan menandatangani Perjanjian Salatiga pada tahun 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa terbagi lagi. Pada perjanjian ini, Pangeran Sambernyawa mendapatkan wilayah Kasunanan Surakarta atau dikenal dengan Kadipaten Mangkunegaran. Keterbelahan Jawa ini kemudian hari belum berhenti. Dengan demikian, Jawa memiliki 4 wilayah dengan orientasi politik yang berbeda dan model yang berbeda. Dinamika politik yang digerakkan oleh angin revolusi pada tahun 1946 membuat masing-masing pemerintahan mengalami nasib yang berbeda. Hal ini berujung pada status perbedaan yang bisa kita lihat sampai hari ini. Di masa Republik Indonesia, Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran menjadi situs cagar budaya, sementara wilayah Yogyakarta yang di dalamnya turut terdapat Pakualaman menjadi daerah istimewa.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.